Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa terang adalah simbol dari kehadiran Allah. Bahwa terang adalah Allah sendiri. Dalam kitab penciptaan Kejadian, pada awalnya dunia dalam keadaan kacau, gelap gulita. Bahasa aslinya dikatakan tohu wabohu, chaos. Di tengah-tengah keadaan yang chaos, yang kacau balau, gelap gulita, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Dalam cerita Alkitab, siapapun dia tokoh Alkitab, sangat memerlukan terang. Dan terang itu adalah Tuhan sendiri. Jika Anda seorang tukang jahit, pastilah memerlukan cahaya. Jika Anda juga seorang nahkoda di lautan, Anda memerlukan terangnya mercusuar. Saudara-saudara yang terkasih, betapa vitalnya terang dalam kehidupan kita. Pada bulan Agustus tahun lalu, ketika lampu listrik di Jakarta sekitarnya, Pulau Jawa, padam, banyak kerugian yang melanda para bisnis atau juga penduduk pada umumnya. Kita tidak bisa pungkiri lagi, terang listrik atau terang hasil teknologi sangat kita butuhkan, sangat membantu dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pemberi terang tersebut? Bagaimana dengan sumber terang tersebut? Bagaimana dengan pemberi ciptaan tersebut? Yaitu Tuhan sendiri. Selalulah lebih mencintai pemilik segala sesuatu, yaitu Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Konteks kehidupan nats kita ini adalah kehidupan dari Daud sendiri. Kehidupan Daud digubah menjadi sebuah lagu, yaitu Mazmur 27. Ketika Saul sudah melayani tidak seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan mempersiapkan raja pengganti. Tuhan menyuruh Samuel untuk berangkat ke rumah Isai dan memilih salah seorang anaknya bakal pengganti Saul, raja Israel. Dicatatkan Alkitab, wajah dari Daud pada saat itu masih memerah, pertanda masih muda, masih remaja. Tetapi dalam usianya yang remaja sebagai gembala, dia sudah mampu mengalahkan singa, dia sudah mampu mengalahkan beruang, dia sudah mampu mengalahkan serigala untuk melindungi gembala-gembalaannya. Itulah Daud dalam kehidupannya sebagai gembala. Dialah yang dipilih oleh Tuhan, maka dia diurapi. Sejak saat itu, Roh Tuhan yang sudah diurapkan kepadanya efektif untuk memandunya dalam kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Pekerjaan yang dilakukan atas nama Tuhan mendatangkan buah. Dengan 2 buah batu sebagai peluru dari ali-alinya, Goliat dikalahkan dan bangsa Israel menang. Itulah awal kebesaran Daud. Dia dinyanyikan. Perempuan Israel mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah terang Tuhan. Bahwa terang Tuhan memandu seseorang untuk menjadi pemenang. Bahwa terang Tuhan tidak membiarkan seseorang menjadi pecundang dan malu. Itulah yang dikisahkan oleh Daud. Saudara-saudara yang terkasih, itulah Daud. Ketika dia di puncak kekuasaan, dia terjatuh dalam dosa. Dia melihat istri dari prajuritnya Uria, Batseba, sedang mandi. Dan dia tertarik akan itu. Bagaimana caranya? Uria harus disingkirkan. Maka dia menempatkan Uria prajuritnya menjadi bagian terdepan dari peperangan, padahal dia tidak punya keahlian
tentang berperang menjadi bagian terdepan. Karena itu dia menjadi bulan-bulanan di sana dan mati seketika dalam peperangan itu. Setelah Uria suaminya Batseba mati, maka adalah kesempatan bagi Daud mengambil istri dari Uria, yaitu Batseba tersebut menjadi istrinya. Itu adalah dosa yang sangat luar biasa menurut hukum Musa. Kemasyhuran Daud yang amat tinggi, yang sudah besar, jatuh lagi ke batas yang paling akhir, jatuh ke nol. Daud menjadi tidak siapa-siapa lagi di hadapan Tuhan karena dosa tersebut. Daud ketika diingatkan oleh seorang nabi Tuhan, Nathan namanya, dia langsung bersujud, dia menyembah Tuhan. Tuhan, selayaknya lah saya mati karena dosa saya. Selayaknya lah saya dihukum karena dosa saya. Alkitab mencatatkan dia tidak membela diri. Dia datang kepada Tuhan dengan hancur. Dia memohon ampun, dia berpuasa. Karena Daud mohon ampun, Daud mohon pengampunan dosa, Tuhan mengampuninya. Dia dikembalikan kepada pekerjaannya. Dia harus melanjutkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari Mazmur 27 betapa kita membutuhkan pengampunan dosa. Maka sintua kita tadi mengatakan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Maka sintua kita, perwakilan kita memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian sintua kita membacakan firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kain biji, akan putih seperti kapas. Tuhan berkuasa menghukum, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk melepaskan. Itulah yang diterangkan oleh Mazmur 27. Maka Daud mengatakan dalam Mazmurnya ini, Tuhan adalah terangku. Tuhanlah yang memandunya menjadi pemenang atas Goliat. Tuhanlah memandunya bersahabat dengan Jonathan. Tuhanlah yang memandunya menjadi terang ketika dia dimusuhi oleh Saul. Ketika dia bermusuhan dengan orang Palestina, dia katakan Tuhanlah terangku. Tetapi ketika dia jatuh berdosa dan dia tidak berarti apa-apa lagi di hadapan Tuhan, dia mengatakan Tuhanlah keselamatanku. Maka terciptalah Mazmur ini. Saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah Tuhan terangmu dalam hidupmu. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang mudah, Anda dipuji. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang mudah, Anda memiliki rezeki. Jika Anda memiliki sesuatu yang mudah, Anda sehat, cantik dan ganteng. Selalulah butuhkan Tuhan menjadi terangmu. Karena sangat mudah bagi kita untuk congkak dan tinggi hati ketika kita sehat, ketika kita memiliki duit, ketika kita memiliki kepintaran. Kita bisa dengan segera menjadi congkak, sombong, dan tinggi hati. Milikilah terang Tuhan untuk menyinarimu, memandumu. Saudara-saudara, dari kisah Daud kita mengakui sehebat apapun kita, setangguh apapun kita seperti Daud, dosa selalu mengintip, cobaan selalu datang. Maka kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itulah yang Daud dapatkan. Maka dia berkata, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Saudara-saudara bisa melihat Alkitabnya, ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku. Ketika dia sudah beribadah kepada Tuhan, maka dia percaya diri. Dia dalam kekuatan penuh karena sudah dicas. Jika Anda pernah mengalami kalah atau gagal, betapa malunya berjalan menunduk. Saya pernah mengalaminya. Pernah kalah, berjalan menunduk. Pernah ketangkap oleh polisi dan digari, dibawa kantor polisi, jalan menunduk, malu melihat orang. Pernah saya rasakan menjadi orang yang kalah. Tetapi Daud
dia adalah orang yang menang. Dia tegap, dia percaya diri. Ayat 6 dia katakan, mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dia memberikan persembahan. Saya membaca sedikit tentang Universitas Oxford di Inggris. Universitas yang tersohor tersebut memiliki motto Dominus Illuminatio Mea, bahasa Latin. Diambil dari bahasa Inggris, yaitu Mazmur 27 ayat 1, Psalmen 27 ayat 1, The Lord is my light. Itulah motto universitas dari Oxford yang di Inggris. Tuhan adalah terangku. Adik-adik, saudara-saudara yang bercita-cita menggali ilmu sampai ke negeri Cina atau sampai ke negeri Margaret Thatcher. Dan Margaret Thatcher, saya baca dia tamat dari Oxford. Dari sana dia tamat. Yang memiliki motto Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku. Maka alumni dari sana banyak menjadi penerang bagi bangsa-bangsa. Saya membaca bahkan tamatan dari Oxford ada yang menjadi selebriti pendidikan, penemu sesuatu yang membuat hidup lebih hidup, manusia lebih bahagia, manusia lebih baik. Betapa pentingnya terang dalam kehidupan Daud. Betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita. Yesus adalah terang tersebut. Yohanes pasal 8 mengatakan, akulah terang dunia. Yesus adalah keselamatan. Dialah yang membayar dosa kita. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, gereja sebagai pribadi, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Dialah Yesus Kristus. Amin.